Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Wa awalan lidzati in fiha daraj fansubhu awli aridin idza kharaj. Wa awalan, dan pada yang pertama, yang dimaksud awal di sini adalah kulli. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya lafadz mufrad itu dibagi menjadi dua. Ada lafadz mufrad kulli, ada lafadz mufrad juz'i. Lafadz mufrad yang pertama yaitu kulli. Nah, yang maksud awal di sini adalah kulli. Wa awalan lidzati, pada zat, dan pada yang pertama yaitu kulli, lidzati pada zat, in fiha apabila fiha di dalam zat, indarajah masuk apa awal, fansubhu maka menisbahkanlah kamu hu terhadap awal. Artinya kulli apabila berada di dalam sebuah zat, sebuah esensi sesuatu, maka kulli itu disebut dengan kulli zati. Zat kalau dinisbahkan, kalau diberi ya nisbah, ya, kalau dikasih ya nisbah, maka menjadi zati. Zatun dikasih ya nisbah menjadi zatiyun. Kapan kulli disebut dengan kulli zati? Apabila kulli tersebut berada di dalam sebuah esensi atau membentuk sebuah esensi, sebuah zat. Auli aridin, atau pada aridi. Aridi ini adalah sifat sampingan atau sifat luaran. Idza kharaj, apabila keluar apa awal. Kulli dinisbahkan pada aridi atau disebut dengan kulli aridi apabila kulli tersebut, ya, apabila kulli tersebut berada di luar zat atau tidak membentuk sebuah zat, sebuah esensi. Contohnya gini. Contohnya gini biar jelas sebelum masuk ke syarah, ya. Al-insanu hayawanun natikun. Al-insan, anggap al-insan ini zat, esensi, ya. Yang membentuk al-insan ini manusia ini apa? Yaitu hayawan dan natik. Hayawan dan natik. Maka hayawan ini disebut dengan kulli zati. Kenapa hayawan disebut dengan kulli zati? Karena hayawan ini membentuk esensi al-insan. Membentuk zat esensi manusia. Karena manusia itu terdiri pertama itu dari lafadz hayawan. Dan natik juga disebut dengan kulli zati. Kenapa disebut dengan kulli zati? Karena natik itu berada di dalam esensi al-insan, esensi manusia. Atau natik itu membentuk esensi manusia. Kenapa? Karena al-insan, manusia itu terbentuk dari natik. Selain terbentuk dari hayawan, insan, al-insan juga terbentuk dari natik. Sehingga masing-masing dari al-hayawan dan an-natik ini disebut dengan kulli zati.
disebut dengan kulli dzati. Kenapa? Karena al-hayawan dan an-natik membentuk esensi manusia. Contoh yang kulli aridi. Contohnya, al-insanu mashin. Manusia adalah berjalan. Al-insanu mashin. Manusia adalah hewan atau manusia adalah yang berjalan. Nah, mashin di sini disebut dengan kulli aridi. Kenapa? Jika dinisbahkan kepada insan, ya, mashin ini adalah disebut dengan kulli aridi. Kenapa disebut dengan kulli aridi? Karena mashin ini yang berjalan ini berada di luar esensi manusia. Berada di luar esensi manusia. Ya. Artinya mashin ini yang berjalan ini ya tidak membentuk esensi manusia. Kenapa? Karena insan itu seperti yang dikatakan tadi, esensi manusia itu terbentuk dari dua hal, yaitu dari al-hayawan dan an-natik. Sehingga apabila kita mengatakan al-insanu mashin, maka mashin ini jika dinisbahkan kepada al-insan menjadi aridi, menjadi sesuatu yang berada di luar al-insan. Artinya meskipun mashin ini tidak ada, maka esensi manusia tetap ada. Berbeda misalnya kalau al-hayawan dan an-natik ini tidak ada, maka al-insan juga ikut tidak ada. Kenapa? Karena al-hayawan dan an-natik itu yang membentuk zat atau esensi manusia. Sementara mashin itu hanya merupakan sifat luaran atau sifat sampingan yang tidak membentuk hakikat dan esensi manusia. Jadi kulli ya, mafhum kulli apabila dinisbahkan pada partikular-partikular yang berada di bawah cakupannya itu ada dua, yaitu ada kulli dzati dan ada kulli aridi. Sekarang kita masuk pada analisis lafaz, analisis nazamnya. Wa awalan, dan adapun lafaz awalan maf'ulun adalah menjadi maf'ul bihi li fi'lin mahdzufin bagi fi'il yang dibuang. Yufassiruhu yang menjelaskan hu terhadap fi'lun mahdzuf, unsubhu apa lafaz unsubhu. Yang dimaksud dengan awal ini apa? Ay al-kulli. Lidzati pada zat, ayil mahiyah, zat sama mahiyah itu sama artinya, yaitu esensi. In fiha, apabila fiha di dalam zat, indarajah masuk. Al-awwalu apa yang pertama itu maksudnya adalah kulli. Fansubhu maka menisbahkanlah kamu terhadap awal. Ay unsubil awal, ayil kulli. Yang dimaksud awal kulli. Artinya kulli apabila membentuk sebuah zat maka disebut dengan kulli zati. Nah, zat kalau dikasih ya nisbah itu menjadi zati. Karena itu ya kulli yang membentuk sebuah zat, yang membentuk sebuah esensi disebut dengan kulli zati. Auli aridin atau pada aridi, ay unsub li aridin. Menisbahkanlah kamu li aridin pada arid, yaitu sifat luaran atau sifat sampingan. Idza kharaja, kapan? Idza kharaja apabila keluar, al awwalu apa yang pertama, yaitu awal. Awal ini maksudnya adalah kulli anidzati dari zat. Kulli apabila tidak membentuk sebuah zat atau berada di luar zat, maka disebut dengan kulli aridi. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Zakaron nazimu menyebutkan, an-nazimu siapa nazim? Fi hadzal baiti di dalam bait ini al-awwalah pada yang pertama yaitu kulli
min kismail mufradi, dari dua bagian lafaz mufrad. Lafaz mufrad itu kan dibagi dua. Yang pertama adalah kulli dan ada yang juz'i. Wa huwa, dan adapun al-awwal, al-kulli adalah al-kulli. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa nazim, annal kulliya, bahwa sesungguhnya mafhum kulli, ingkana, apabila ada apa kulli, mundarijan, ialah masuk, fi dzati, di dalam zat, di dalam sebuah esensi, bi ayyakuna, dengan ada apa kulli, juz'an, adalah bagian, minha, dari zat, fasumiyah, maka dinamakan apa kulli, kulliyan, pada kulli, zatiyan, yang bersifat esensial, ya. Disebut dengan kulli zati. Nah, penjelasannya sudah saya sebutkan barusan. Hadza makna qoulihi, ini adalah pengertian perkataan nazim fansubhu, yaitu lafaz fansubhu. Wa awalan lidzatiin fi handarat fansubhu, ai ij'alhu, jadi hendak menjadikanlah kamu, hu, terhadap awal, fi nisbati, di dalam hubungan kalimat zat, yaitu zat kalau dinisbahkan, kalau ditambahi ya nisbah menjadi zati. Kuli zati, ya, kuli, sebuah kuli bisa disebut dengan kuli zati apabila kuli tersebut membentuk sebuah zat atau berada di dalam zat. Wal muradu, dan yang dimaksudkan, bidzati, bukan zat ini ya, tapi yang lebih pas adalah bidzati. Wal muradu, dan yang dimaksud, dan adapun yang dimaksudkan bidzati, bidzati, dengan zati, kal hayawani, ialah seperti lafaz hayawan, awin natiki, atau lafaz an-natik, bin nisbati, dengan dinisbahkan, ilal insani, pada lafaz insan. Hayawan dan an-natik jika dinisbahkan pada lafaz insan, maka hayawan ini dan an-natik ini menjadi kulli zati. Kenapa? Karena yang membentuk hakikat dan esensi dari manusia itu adalah hewan dan natik. Artinya, hewan dan natik itu berada di dalam hakikat dan esensi manusia. Fal hayawanu, maka adapun hayawan, lafaz hayawan kulliyun, adalah kulli zatiyun, yang bersifat zati, yang bersifat esensial. Wa kadzalikah, dan ialah seperti hayawan, an-natiku, adapun lafaz an-natik, yaitu sama juga disebut dengan kulli zati. Li anna zatal insan, kenapa? Karena sesungguhnya esensi manusia, hiya, adapun zatal insan, karena esensi manusia itu apa? Hayawanun natikun, adalah hewan yang berpikir, makhluk hidup yang berpikir. Kenapa? Karena esensi manusia itu terbentuk dari hayawan dan an-natik. Sehingga hayawan ini disebut dengan kulli zati dan natik ini juga disebut dengan kulli zati. Wa ingkanah, dan apabila ada apa al-kulli, kharijan, ialah keluar, anil zati, dari zat, artinya berada di luar zat, tidak membentuk sebuah zat, sebuah esensi. Bi alam yakun, dengan ada apa kulli, kadzalika, ialah seperti ini ya, bi alam yakun, dengan tidak ada apa al kulli, kadzalika, ialah seperti juz'an minha, artinya kulli apabila berada di luar zat dan tidak membentuk zat atau tidak menjadi bagian dari sebuah zat, dari sebuah esensi, maka dia disebut dengan kulli aridi. Yusama, dinamakan apa al-kulli, kulliyan, pada kulli, aradiyan, yang bersifat aradi. Bisa disebut dengan kulli aridi atau kulli aradi.
Kalmashi seperti lafaz al-mashi, wadhahiki dan dhahik, bin nisbati dengan dinisbahkan lil insani pada manusia. Misalnya kita mengatakan seperti ini. Al-insanu dhahikun. Manusia adalah yang tertawa. Maka ad-dhahik jika dinisbahkan kepada al-insan, maka ad-dhahik ini disebut dengan kulli ardi. Kenapa? Karena ad-dhahik ini, yang tertawa ini ya, berada di luar esensi manusia. Tidak membentuk esensi manusia dan tidak menjadi bagian dari esensi manusia. Karena itu ad-dhahik, lafaz ad-dhahik disebut dengan kulli aridi atau kulli ardi. Kemudian nanti secara terperinci akan dijelaskan oleh nazam berikutnya. Namun saya akan menyinggung sedikit ya sebelum menjelaskan pada nazam berikutnya ya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya secara umum kulli itu dibagi menjadi dua berdasarkan juz'iyat atau partikular-partikular yang dicakup, yang menjadi cakupan di bawahnya. Nah, ada kulli zati dan ada kulli aridi atau kulli aradi. Yang kulli zati itu ada 3. Yang pertama disebut dengan nau', yang kedua disebut dengan jenis, dan yang ketiga disebut dengan fasal. Jadi kulli zati ini ada 3, yaitu nau', jenis, dan fasal. Kemudian kulli aradi. Kulli aradi ini dibagi menjadi 2. Ada aradun khas, nah, ada aradun am. Nah, masing-masing dari fasal, nau', jenis, aradun am, aradun khas ini akan dijelaskan secara terperinci oleh musonif di bait berikutnya. Demikian untuk penjelasan mengenai kulli zati dan kulli aradi, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.